Halo, selamat datang di podcast EduTalk. Di episode kali ini kita akan membahas tentang tumbuh kembang dan mental anak. Saya Della Puspita dan di sini kita akan mengulasnya dari sudut pandang psikologi pendidikan. Mengapa topik ini sangat penting untuk dibahas dan apa yang akan dibahas pada topik ini? Topik tumbuh kembang dan kesehatan mental anak penting dibahas karena masa anak-anak merupakan periode yang sangat menentukan kualitas kehidupan seseorang di masa depan. Pada masa ini, anak mengalami perkembangan yang pesat baik dari segi fisik, kognitif, emosional maupun sosial. Selain itu, kesehatan mental memiliki peran yang sangat penting dengan kesehatan fisik. Anak yang memiliki kesehatan mental yang baik kecenderungan mampu mengelola emosi, menjalin hubungan sosial yang positif, serta menghadapi tekanan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, masalah kesehatan mental yang tidak terdeteksi sejak dini dapat memengaruhi presentasi belajar, perilaku, dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Di sini kita akan membahas satu kasus nyata di mana seorang siswa SMP mengalami perundungan oleh beberapa teman sekelasnya karena dianggap berbeda dan memiliki kemampuan akademik yang lebih rendah. Perundungan terjadi dalam bentuk ejekan, penghinaan, dan pengucilan dari kelompok pertemanan. Akibatnya siswa tersebut menjadi lebih pendiam, kehilangan kepercayaan diri, sering merasa cemas ketika berada di sekolah, dan prestasi belajarnya menurun. Kasus ini berkaitan erat dengan kesehatan mental anak karena perundungan dapat menimbulkan stres, kecemasan, kesedihan, serta mengganggu perkembangan sosial dan emosional anak. Jika tidak ditangani dengan baik, dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang dan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak serta mental anak. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sekitar 65% siswa pernah mengalami salah satu bentuk perundungan di sekolah. Kondisi ini dapat mengganggu perkembangan sosial dan kesehatan mental anak, seperti munculnya rasa takut, rendahnya percaya diri, stres, bahkan depresi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tumbuh kembang anak dan kesehatan mental anak menjadi penting agar masalah tersebut dapat dicegah dan ditangani sejak dini. Jika dikaitkan dengan teori psikologis, yang itu teori Skinner atau teori behaviorisme, di mana perilaku anak terbentuk melalui proses penguatan dan hukuman. Anak cenderung mengulangi perilaku yang mendapatkan penghargaan atau konsekuensi yang menyenangkan dan mengurangi perilaku yang dapat konsekuensi tidak menyenangkan. Oleh karena itu, dalam konteks kebiasaan bermain, teori Skinner menjelaskan bahwa anak akan terus melakukan jenis permainan yang memberikan pengalaman positif. Misalnya ketika anak bermain bersama teman dan mendapatkan pujian, merasa senang atau diterima oleh kelompoknya, maka perilaku bermain tersebut akan semakin sering dilakukan oleh anak tersebut. Lalu masuk pada teori psikologis yang kedua, yaitu teori kognitif, yang dimana menurut teori kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget, perkembangan anak terjadi melalui proses berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Anak secara aktif membangun pengetahuan melalui interaktif dengan lingkungan. Dalam perspektif teori kognitif, tumbuh kembang dan kesehatan mental anak sangat mempengaruhi perkembangan kognitifnya. Anak yang sehat secara fisik dan mental cenderung lebih mampu berkonsentrasi, belajar, mengingat informasi, serta mengembangkan kemampuan berpikir sesuai tahap usianya. Sebaliknya, gangguan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, atau perundungan dapat menghambat proses belajar dan perkembangan intelektual anak. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif berlangsung melalui beberapa tahap, melalui sensiomotor, praoperasional, operasional konkret, hingga operasional formal. Anak membutuhkan lingkungan yang aman, dukungan emosional, serta kesempatan untuk bereksplorasi dalam belajar. Kesehatan mental yang baik membantu anak merasa percaya diri untuk mencoba hal-hal baru dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya masuk pada teori psikologis yang ketiga, yaitu teori self-regulate learning atau SRL. Menjelaskan bahwa individu mampu mengatur pikiran, emosi, dan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks perundungan atau bullying, siswa dapat belajar mengendalikan diri sehingga tidak menjadi
pelaku maupun korban yang pasif terhadap tindakan perundungan. Penerapan SRL dalam mengontrol perundungan. Yang pertama ada mengatur dan mengendalikan emosi. Siswa belajar mengenali perasaan marah, kesal, atau iri yang dapat memicu perilaku perundungan. Yang kedua, melakukan refleksi diri. Siswa mengevaluasi perilakunya sendiri dan memahami dampak perundungan terhadap korban. Yang ketiga, menetapkan tujuan perilaku positif. Siswa mampu membuat target untuk menghormati teman, bekerja sama, dan menjaga hubungan baik di sekolah. Ada beberapa solusi berbasis psikologis untuk mengatasi perundungan pada tumbuh kembang dan kesehatan mental anak. Yang pertama ada pendekatan self-regulate learning atau SRL, yaitu melatih siswa untuk mengenali, mengontrol, dan mengevaluasi emosi serta perilakunya. Yang kedua, teori belajar sosial. Guru dan orang tua menjadi teladan dan menunjukkan perilaku saling menghormati. Yang ketiga, konseling dan penguatan kesehatan mental. Menyediakan layanan konseling bagi pelaku, korban maupun saksi perundungan. Itu merupakan beberapa solusi berbasis psikologis untuk mengatasi perundungan pada tumbuh kembang dan kesehatan mental anak. Ada kekurangan dan kelebihan solusi berbasis psikologi. Yang pertama, meningkatkan kontrol diri siswa. Yang kedua, menumbuhkan tanggung jawab pribadi. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Yang keempat, mendukung kesehatan mental. Dan yang terakhir, bermanfaat untuk jangka panjang. Dan juga ada kekurangan, di mana kekurangan yang pertama itu ada membutuhkan dukungan lingkungan. Yang kedua, memerlukan waktu cukup lama. Yang ketiga, tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama. Dan yang terakhir, kurang efektif jika digunakan sendiri. Teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih poin atau apa sih yang kita bisa pelajari dari kasus ini? Yaitu yang pertama ada perundungan memiliki dampak serius terhadap kesehatan mental anak. Anak yang menjadi korban perundungan dapat mengalami stres, kecemasan, rendah diri, kesulitan berkonsentrasi, dan penurunan presentasi belajar. Yang kedua ada lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan anak. Keluarga, sekolah, dan teman sebaya memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan kesehatan mental anak. Lingkungan yang positif dapat mencegah terjadinya perundungan. Yang ketiga ada pencegahan lebih baik daripada penanganan. Pendidikan karakter, penguatan empati, dan pengawasan yang lebih baik dapat mengurangi resiko terjadinya perundungan sejak dini. Yang keempat, ada kerjasama antara sekolah, keluarga, masyarakat yang sangat diperlukan. Perundungan tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja. Dibutuhkan dukungan bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Yang terakhir ada keterampilan regulasi diri perlu dikembangkan. Berdasarkan teori self-regulate learning, anak perlu belajar mengendalikan emosi, berpikir sebelum bertindak, belajar menyelesaikan konflik dengan cara yang positif. Jadi, setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh dukungan. Perundungan bukanlah hal yang sepele karena dapat memengaruhi tumbuh kembang dan kesehatan mental anak. Oleh karena itu, orang tua, guru, teman sebaya, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menumbuhkan empati, menghargai perbedaan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan secara optimal. Demikian pemaparan mengenai tumbuh kembang dan kesehatan mental anak, khususnya terkait kasus perundungan serta upaya pencegahan melalui pendekatan psikologis. Dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa kesehatan mental anak sama pentingnya dengan kesehatan mental orang dewasa dan juga kesehatan fisik. Dan setiap pihak memiliki peran dan menciptakan lingkungannya yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan serta meningkatkan kepedulian kita terhadap pentingnya menjaga tumbuh kembang dan kesehatan mental anak. Mari bersama-sama membangun lingkungan yang positif agar setiap anak dapat berkembang dengan baik dan mencapai potensi secara maksimal. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman sekalian. Apabila terdapat pertanyaan, saran, atau pengalaman yang ingin dibagikan, saya dengan senang hati akan mendengarkannya.
Jika ada teman-teman yang pernah mengalami, menyaksikan, atau menghadapi kasus perundungan, silahkan berbagi pengalaman dan pendapatnya agar kita dapat belajar bersama. Komen di media sosial kita di bawah ini ya.